Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing lapangan sekaligus Kaprodi Pendidikan Agama Islam, Bapak Ahmad Muflikin SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari praktek lapangan persekolahan kami di SMP Al-Karimah Boarding School. Disusun oleh Didik Supriyanto 31502300151. Alhamdulillah untuk lembar pengesahan kami sudah mendapatkan dari guru pembimbing kami, guru pamong yaitu Ibu Laili Tisa Anjani SPD, kemudian dari koordinator PLP SMP Al-Karimah Boarding School yaitu Ibu Nurul Istiqomah Rahman SSN, kemudian Kepala Sekolah SMP Al-Karimah Boarding School Bapak Dr. Randus Taufiq Raharja. Dalam kata pengantar, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu praktek lapangan persekolahan kami di SMP Al-Karimah Boarding School. Terutama kepada Bapak Rektor, Profesor Dr. Gunarto SHMH, kepada dosen pembimbing lapangan kami yang kami sayangi, kami cintai, Bapak Ahmad Muflikin SPD MPD, kemudian kepada Kepala Sekolah SMP Al-Karimah Boarding School, Bapak Dr. Andres Taufiq Raharja, dan seluruh tenaga pendidik maupun kependidikan serta siswa-siswi yang ada di SMP Al-Karimah Boarding School. Dan terkhusus untuk istri tercinta kami dan orang tua kami yang telah mendukung praktek lapangan persekolahan kami, mendukung kuliah kami sehingga kami bisa sampai di titik ini. Baik, Bapak, Ibu-Ibu semuanya, kita langsung lihat di abstraknya. Praktek lapangan persekolahan kami berlokasi di SMP Al-Karimah Boarding School Bantul, Yogyakarta. Praktek lapangan ini kami kerjakan dari tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2025. Yaitu kegiatan diawali dengan kegiatan persiapan, di antaranya pembekalan dan observasi. Kemudian kami mendapatkan kesempatan mengajar di SMP Al-Karimah Boarding School, yaitu kelas 7A, 7B, 8A, dan 8B, dengan total pertemuan sebanyak 8 kali. Proses pembelajaran dilakukan menggunakan metode pembelajaran kontekstual, yaitu yang paling efektif untuk PAI di tingkat SMP, yaitu mengaitkan materi PAI dengan kehidupan sehari-hari. Siswa membuat pelajaran lebih bermakna dan tidak abstrak. Contoh, penerapan materi jujur, diskusi kasus menyontek di sekolah, materi sholat mengaitkan manfaat, disiplin waktu, dan lain-lain. Alhamdulillah, hasil dari PLP 2 selama 2 bulan adalah pelaksanaan berjalan dengan baik dan banyak ilmu yang kami dapatkan. Baik, Bapak Ibu, dari bab 1 pendahuluan, ini latar belakangnya. Tentu yang melatar belakangi kami untuk mengerjakan praktek lapangan persekolahan ini adalah merupakan mata kuliah inti di dalam kurikulum program studi pendidikan agama Islam. Maka kami harus melaksanakan ini. Kemudian fokusnya kegiatan PLP yaitu observasi kultur sekolah, observasi struktur dan manajemen sekolah, observasi proses pembelajaran PAI, observasi kelas, praktek terbimbing, kemudian refleksi dan evaluasi diri. Ini yang kami kerjakan. Tujuannya tentu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Baik, sekarang kita lihat di bab 2 yaitu observasi sekolah. Analisis situasi sekolah yang kami gunakan untuk praktek lapangan persekolahan yaitu SMP Al-Karimah Boarding School yang beralamat di Jalan Barungan Bakulan di Barungan RT 01 Sumberagung Jetis, Bantul. Bangunan SMP Al-Karimah Boarding School ini cukup luas. Tanahnya kurang lebih 6.000 meter persegi. Bangunannya 3 lantai. Kalau dilihat dari segi bangunan, sekolah ini cukup bagus dan cukup strategis. Nama sekolahnya SMP Al-Karimah Boarding School ini. Data-datanya seperti ini bisa dilihat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kemudian untuk struktur organisasi sekolah ini,
Kebetulan kami ada di sini, yaitu di Ketua Yayasannya, Pak Didi Suprianto. Kebetulan kami sendiri sebagai Ketua Yayasan, sekaligus juga mengajar di PAI di SMP Al-Karimah Boarding School. Visi dan misi dari SMP Al-Karimah Boarding School cukup bagus menurut kami, yaitu terbentuknya peserta didik yang berakhlakul karimah, alim fakih, mandiri, berbudaya, serta berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat, bangsa, negara, dan agama, serta mampu menghadapi persaingan global. Visi yang sangat luar biasa. Tentu setelah visi ada misi, ada 4 misi itu, salah satunya yaitu mengembangkan jiwa entrepreneurship. Baik, untuk logo SMP Al-Karimah Boarding School ini ada 2 kubah emas, ada 3 bintang emas, ada 2 kitab, dan buku terbuka. Kondisi fisik sekolah juga kami amati. Ruang pengajaran, ruang kelas, ada kelas. Karena gedungnya lantai 3, saya merasa sekolah ini secara infrastruktur sudah sangat bagus dan sangat siap. Dan laboratorium, perpustakaan, dan ruang-ruang yang lain juga tersedia dengan baik. Kemudian kondisi non-fisik sekolah, yaitu potensi peserta didik, guru, dan karyawan. Untuk tahun ajaran 2025-2026 ini total berjumlah 130 siswa. Ini. Kemudian kita lihat untuk ekstrakurikulernya banyak sekali yang dikerjakan di sana. Ada silat Persinas Asad, Pramuka, Voli, English Club, Tahfidzul Quran, serta sepak bola. Antusias murid dalam mengikuti ekstrakurikuler sungguh sangat luar biasa. Baik, mereka sangat bersemangat. Kemudian untuk organisasi dan fasilitas OSIS sudah ada. Dan sungguh luar biasa, OSISnya juga maju. Interaksi sosial antar seluruh elemen yang ada di SMP Al-Karimah Boarding School terjalin interaksi sosial yang sangat baik, saling menghargai, saling menghormati, dan senyum, salam, sapa selalu diutamakan di sana. Kemudian tidak kalah pentingnya ada pembiasaan di SMP Al-Karimah Boarding School, yaitu setiap pagi rutin diadakan pembiasaan murojaah, hafalan Al-Quran, serta hafalan-hafalan doa-doa harian. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Nah, sebelum masuk kelas, ini yang paling luar biasa adalah selalu berjabat tangan dengan dan cium tangan kepada guru yang piket saat itu. Baik, kita lihat untuk bab 3 yaitu observasi kelas. Pembelajaran di kelas yaitu denah kelasnya seperti ini. Satu kelas maksimal 32 siswa. Kemudian untuk laki-laki dan perempuannya dipisahkan. Kelas laki-laki sendiri, kelas perempuan sendiri. Sehingga lebih terjaga. Perangkat pembelajaran kurikulum. Kurikulumnya juga sudah mengikuti kurikulum Merdeka dengan kriteria seperti ini. Total JP-nya seperti ini sudah terpenuhi dan sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi apa yang diperintahkan dari Dinas Pendidikan. Mengenai silabus, RPP, proses pembelajaran, membuka pelajaran semua terjalan dengan baik dan kami juga ikut menyusun RPP-nya. Membuka pelajaran penyajian materi ini juga sungguh baik sekali karena dimulai dengan pembukaan pembelajaran agar siswa semakin semangat. Kemudian pendekatan pembelajaran, ini model pembelajarannya diberikan dengan model PBL, CL, Inquiry, Outdoor Learning, dan lain-lain. Semua model pembelajaran dipraktekkan. Kemudian metode pembelajaran, ada yang menggunakan ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan lain-lain. Penggunaan bahasa, bahasa di sana ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jawa. Baik, cara memotivasi peserta didik ini juga ada. Teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, kemudian menutup pelajaran. Ini semuanya kami mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dalam pelatihan, dalam praktek lapangan persekolahan ini.
Kemudian kita lihat perumusan program dan perencanaan RPP, ini jelas observasi, pembekalan, dan lain-lain. Nah, rumusan program yang kita kerjakan adalah seperti ini. Yang jelas yang pertama kita betul-betul praktek mengajar di SMP Al-Karimah Boarding School. Mengajar di kelas kebetulan 7A, 7B, 8A, dan 8B. Pengoptimalan media pembelajaran. Kebetulan ada proyektor, maka kami gunakan dengan maksimal. Kemudian penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini juga kami laksanakan. Sehingga untuk membuat RPP kami sudah bisa. Rancangan kegiatan PLP yang jelas observasi kelas sudah, bimbingan dosen, pembimbing lapangan, Alhamdulillah, Bapak dosen pembimbing lapangan, Bapak Ahmad Muflihin, SPD, MPD juga sudah hadir di SMP Al-Karimah Boarding School. Kemudian konsultasi dengan guru pembimbing kami, Ibu Laila Tisa Anjani dan Ibu Nurul Istiqomah Rahman. Kemudian selanjutnya pembuatan perangkat pembelajaran. Ini kami kerjakan. Perangkat pembelajarannya rata-rata memakai presentasi PPT, kemudian ditampilkan dengan PowerPoint. Kemudian penyusunan metode pembelajaran sudah, evaluasi hasil pembelajaran sudah, pembuatan sistem penilaian sudah, konsultasi perangkat pembelajaran sudah, praktek mengajar di kelas sudah, evaluasi dan pemeriksaan laporan sudah. Kemudian sekarang kita ke bab 4, asistensi mengajar, persiapan, pelaksanaan, dan analisa hasil. Eh, Persiapan praktek lapangan persekolahan yang dilakukan di SMP Al-Karimah Boarding School meliputi kegiatan observasi kelas, sudah kami sampaikan tadi, pembekalan PLP, penerjunan dan persiapan praktek mengajar. Kemudian di dalam praktek mengajar, kami menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode observasi. Metode ini digunakan pada setiap pertemuan. Setiap pertemuan, peserta didik diberi LKS untuk melakukan penyelidikan. Peserta didik dituntut aktif dalam melakukan penyelidikan dan guru hanya memberi motivasi serta pengarahan. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Yang ketiga adalah metode diskusi kelompok. Yang keempat metode tanya jawab. Untuk media pembelajaran di SMP Al-Karimah Boarding School cukup terbilang sudah lengkap. Ada LCD proyektor, papan tulis yaitu whiteboard, ada laptop, ada buku siswa kurikulum merdeka, lembar kerja siswa, dan kartu pembelajaran untuk materi tertentu. Ini sudah ada semuanya. Evaluasi dan penilaian praktek mengajar telah dilakukan sebanyak 4 pertemuan oleh mahasiswa, praktek di kelas 7A, 7B, kemudian 8A, 8B juga 4 kali pertemuan, berarti total 8 kali dan sudah ada evaluasi penilaiannya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk selanjutnya adalah analisis hasil kegiatan PLP. Dari hasil kegiatan PLP ini, mahasiswa betul-betul bisa mengembangkan kemampuan mengajar, menerapkan mengaplikasi ilmu yang diperolehnya di bangku perkuliahan serta memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa ah, di dalam memahami keragaman karakteristik peserta didik. Kemudian sekarang refleksi ini yang terpenting yang ditunggu-tunggu. Dari hasil analisa pelaksanaan praktek lapangan persekolahan bahwasanya mahasiswa PLB banyak mendapatkan pengalaman berharga baik dalam hal mengajar di kelas dan sosialisasi di luar kelas. Mahasiswa dapat menerapkan, mempersiapkan, dan mengembangkan kemampuannya. Praktek mengajar memberikan gambaran langsung mengenai proses pembelajaran yang merupakan aplikasi dari teori yang didapatkan di perkuliahan. Selain itu, cara berinteraksi dengan peserta didik, cara penyampaian materi yang baik, dan pengolahan kelas juga penting untuk peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa pendidikan sebagai calon pendidik. Sehingga praktek lapangan persekolahan ini hendaknya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dan betul-betul kami rasakan memang dengan praktek lapangan persekolahan ini meningkatkan kemampuan kami sebagai pendidik.
Penguasaan materi bagi seorang guru juga sangat penting, karena dengan penguasaan materi yang baik, maka penyampaian materi pun dapat lebih jelas diterima oleh peserta didik. Ini refleksi yang kedua. Sehingga dengan adanya PLP ini kami selalu mempersiapkan materi yang kami ajarkan di kelas. Sehingga kami betul-betul menguasai materi, siswa semakin senang. Ya, secara umum kami merasa bahwasanya dengan praktek lapangan persekolahan ini kami mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di dalam peningkatan kompetensi kami sebagai pendidik. Akhirnya di bab 5 penutup, terima kasih. PLP ini sungguh sangat bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa pendidik dan juga bermanfaat bagi SMP Al-Karimah Boarding School. Dan harapan kami kegiatan ini bisa dilanjutkan kerjasama antara Unisula dengan SMP Al-Karimah Boarding School. Saran bagi Universitas Islam Sultan Agung, hendaknya ini dilanjutkan bagi sekolah ini semakin baik. Kemudian bagi mahasiswa PLF selanjutnya, mari kita terus bersemangat di dalam praktek lapangan persekolahan. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, untuk lampiran, ini kami lampirkan link-link daftar medsos yang kami posting di IG kami. Silahkan kunjungi IG kami untuk melihat dari PLP yang kami kerjakan di SMP Al-Karimah Boarding School. Kemudian ini surat izin untuk PLP kepada kepala sekolah dan sudah ditandatangani oleh dekan. Kemudian ini adalah ketika monitoring dan evaluasi dari dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Ahmad Muflikin SPDI MPD. Ini beliau berada di tengah. Ini mahasiswa grup Jogja di SMP Al-Karimah Boarding School. Ini ketika kami observasi sekolah dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya di SMP Al-Karimah Boarding School. Kemudian ini foto kami sendiri di halaman sekolah SMP Al-Karimah Boarding School. Sekolahnya sungguh bagus, infrastrukturnya bagus. Ini kami menjadi pembina upacara ketika upacara Hari Santri di SMP Al-Karimah Boarding School. Kemudian ini praktek kami mengajar di kelas. Dan ini ketika kami mengikuti workshop implementasi kurikulum Merdeka. Kebetulan kami saat itu SMP Al-Karimah Boarding School mengundang Bapak Suroto SPD MPD. Ini kelas kami, kelas yang laki-laki, khusus laki-laki. Ini adalah ketika sumatif atau evaluasi. Dan ini kami memberikan pembekalan kepada seluruh siswa-siswi SMP Al-Karimah setelah selesai sholat berjamaah, kami memberikan pembekalan agar lebih bersemangat di dalam bersekolah. Ini kelas kami. Ini untuk kelas yang khusus perempuan. Ini kelas khusus perempuan. Ini adalah praktek di lab komputer untuk pelajaran PAI. Presensi kelas 7A, presensi kelas 7B, presensi kelas 8A, presensi kelas 8B. Ini kalender pendidikan dari SMP Al-Karimah Boarding School. Ini jadwal mengajarnya dan kami ada di sini juga. Kemudian ini lembar pengamatan kultur sekolah SMP Al-Karimah Boarding School. Terima kasih teman-teman semuanya, para mahasiswa dan bapak-bapak dosen. Kami sudah menyampaikan apa yang menjadi laporan praktek lapangan persekolahan kami di SMP Al-Karimah Boarding School. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan kami sangat merasa senang karena ini meningkatkan kompetensi kami sebagai calon-calon pendidik. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.